Jangan awak pamer-pamerkan. Kau aurat berjalan. Jangankan lekuk tubuhmu, suaramu pun aurat. Suara yang bagaimana Ustadz? Satu, suara yang mendayu-dayu, yang menaikkan syahwat lawan jenis. Maka kalau mengobrol bertelepon sama lawan jenismu, jangan kau suka suara mendayu-dayu. Halo, Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Udah makan adek, suapin. Kan goblok gitu, jijik aku nengoknya. Aku tak pernah begitu-begitu. Udah sholat adek, bang lah imamnya. Ngapain? Kadang awak yang memancing. Kau harus tegas jadi perempuan. Jangan suka memancing. Patah-patahkan aja. Halo, Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Udah makan kau dek, bukan urusan kau. Udah sholat kau dek, bukan urusan kau. Kaunya ini dek, bukan tukang kredit. Kenapa rumahnya? Malam Ahad nih keluar kita ya dek. Enggak. Aku sudah dengar ceramah Ustadz Ucai. Aku santri, aku santriwati. Tak ada pacaran dalam hidupku. Oh gitu. Iya. Ayolah ikut aku. Kemana? Malam minggu kita makan ayam penyet. Enggak. Tidak semudah itu membawaku Ferguson. Nanti kita makan di luar ayam penyet, minum jus. Enggak. Sama paket 30 GB. Ayolah dah, ayolah. Ini yang merusak nih. Kalau tidak. Supaya apa? Istiqomah. Supaya mereka tidak sembarangan. Betul? Jantan ini macam lalat. Pantang tengok terbuka langsung hinggap. Lalatnya nih, lalat hijau semua. Bisa anak kita seistiqomah itu Ustaz? Bisa. Andai kata Nabi, ibda binafsi. Kita mau mulai dari diri kita, ayah bunda. Ibda binafsi. Jangan kita jadi orang tua ini taunya cuman memerintah tapi tak tahu menjalankan apa yang kita perintahkan kepada anak kita. Hari ini kan banyak orang tua yang taunya cuman menyuruh, memerintah tapi tak pernah melaksanakan apa yang dia perintahkan kepada anak-anaknya. Betul? Kita taunya cuman nyuruh, cuman memerintah tapi tak pernah melaksanakan apa yang kita perintah. Kita menyuruh anak kita tutup aurat tapi kadang kita tak pernah tutup aurat. Kita menyuruh anak kita berakhlak, beradab di luar, tapi kita kadang di rumah tak beradab sama pasangan kita. Laki pulang dari mana kok bang? Bukan itu pertanyaannya bu. Begitu suami datang, yang pertama kau tanya, mau minum apa bang? Jangan kau salahkan kenapa suamimu lebih betah di luar daripada di rumah. Karena di luar kadang pelayanannya lebih baik daripada di rumah. Jumpa mak lampir, asik merepet aja mulutnya. Macam knalpot bocor. Tak ada berhentinya. Jangan. Kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa kata Syekh Imam An-Nawawi? Nanti ada 10 kelompok golongan manusia yang dia ketika beribadah kepada Allah, ibadahnya tak diterima Allah, doanya tak diangkat Allah. Siapa dia Ustadz? Salah satunya para istri yang ketika dia bersikap di depan suami, tersakiti hati suami itu karena perlakuan dia. Dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu. Siapa dia perempuannya Ustaz? Satu, kata Syekh Wahbah Zuhaili, perempuan yang ketika berbicara dia lebih tinggi suaranya dibandingkan dengan suara suaminya. Gak usah tengok-tengokan kau bu. Kau tengok aja aku. Gak usah pala menyenggol kawan sebelah. Dengar kau kak? Alah kau pun juga. Tersindir kami Ustadz, berubah. Banyak perempuan sekarang, istri sekarang pak, lembut bercakap sama laki orang tapi kasar sama laki sendiri. Betul? Jawablah yang kuat pak. Betul? Tandai bu, laki siapa yang bercakap tadi itu? Banyak
orang begitu. Padahal suaminya yang menafkahinya, suaminya yang mempertanggungjawabkan kelakuannya nanti di hadapan Allah. Tapi kasar dia sama pasangannya. Khadijah tuh bu, sepertiga tanah Arab itu milik Khadijah, tapi habis untuk dakwah baginda Nabi. Nih bang, ini ya Rasulullah, ini hartaku semua untuk dakwah kau. Nanti kalau saya sudah wafat, kata Khadijah, tak ada lagi yang bisa kubantukan untukmu ya Rasulullah. Bongkar tulang belulangku, rangkai jadi titi, jadi jembatan, supaya kalau ada sungai yang tak ada jembatannya kau bisa lewat. Ini baru istri hebat. Ibu tengok, melawan aja. Check out Shopee aja kerjaan kau. COD terus, baju terus dibanyakkan, tiap hari belanja. Ustaz kok tahu? Sama kelakuan bini pun sama macam kelakuan kau. Maka aku tak besar-besar. Jangan awak begitu bu, minta maaf, ubah sifat seperti itu. Minta maaf. Khadijah tuh, dia tak pernah kalau mau tidur tak minta maaf dulu dengan Rasulullah. Padahal Khadijah itu kain kafannya dari sorga pak, yang ngasih Jibril langsung. Orang kaya sepertiga tanah Arab hartanya, tapi punya kain kafan tak ada. Menangis Jibril ketika memberikan kain kafan. Mendengar Khadijah berbisik kepada Aisyah, wahai Aisyah, sampaikan kepada ayahmu Rasulullah, pintakan samaku satu sorban beliau. Untuk apa? Untuk nanti ketika aku wafat, minta satu sorbannya sebagai kain kafanku. Disaksikan oleh Allah dan Jibril. Menangis Jibril mengadu kepada Allah, ya Rabb, begitu luar biasanya istri kekasihmu Muhammad, sampai-sampai dia padahal orang kaya sepertiga tanah Arab, habis hartanya di jalanmu ya Allah, sampai kain kafan pun tak punya. Jibril yang mengambilkan langsung dari sorga untuk Khadijah pak. Ibu kalau pengen kain kafan ibu dari sorga, habiskan semua harta ibu untuk suami. Ini ku bantu kalian pak, karena kau udah tertekan kali wajahmu itu. Tengok, mau kemana kau bang? Pergi ngopi, kasih 10 juta, pergi bang. Kau nak kawin lagi bang? Ah, kawin, nah ini rumah kasih bang. Dari sorga kan kapan kau bu? Tapi ini kan hanya Khadijah yang mampu seperti ini pak. Aisyah sendiri pun tak sanggup. Aisyah sendiri pun tak sanggup. Ya, maka Khadijah yang setiap malam dia mau tidur selalu minta maaf sama Rasulullah. Awak amalkan ini. Mau tidur bu, Khadijah ini tak pernah dia tidur di bantal. Bukan tak ada bantal Rasulullah, walaupun dari sabut pelepah kurma bantal dia itu disalin, dimasukkan ke dalam gandum, tempat pembungkus gandum, sabut kurma itulah diletakkan di dalam. Tapi Khadijah itu tidak pernah tidur memakai bantal. Kenapa? Saking kan dimuliakan oleh Rasulullah. Setiap malam Khadijah itu tidur dengan Rasulullah. Setiap malam bu, setiap malam Khadijah tidur di lengan Rasulullah. Menangis ku baca sirah nabawiyah nih, menetes air mataku. Ku tutup buku tuh, ku tutup kitab tuh, masuk ke kamar, ku campakkan bantal di kamar tuh. Bercakap biniku, kenapa kau buat begini cai? Kenapa kau campakkan bantal-bantal ini cai? Diam kau, ku bilang. Malam ini jangan kau tidur pakai bantal lagi. Jadi kau tidur di lenganku. Oke, kata dia. Ku buat bu, tidur dia di lenganku. Jam 10 malam aku tidur, subuh aku terbangun. Macam tiang tenda inilah tanganku, tak bisa bergerak, kebas. Tak bisa bergerak. Besok malamnya dibuatnya lagi pak, cukup, ku bilang. Badan kau kecil, kepala kau berat, ku bilang. Isinya Sofi semua, apa tak berat kepala kau, ku bilang. Maka jangan tinggikan suaramu di dalam rumah tangga. Sekalipun hartamu lebih banyak, sekalipun ilmumu lebih tinggi, sekalipun hartamu lebih berlimpah daripada harta suamimu, jangan sombong,
Kenapa? Hartamu itu takkan kau bawa mati. Banyak pun cincinmu, banyak pun emasmu, ketika kau mati semua akan tinggal. Betul Pak? Untuk siapa? Untuk yang hidup nih lah. Maka warisan terbaik itu apa Ustadz? Ketika kita mampu mewariskan ilmu kepada anak-anak kita. Maka tanamkan ilmu Allah di dalam rumah tangga. Awalkan dengan diri kita. Ibda binafsi, maka akan melahirkan anak-anak yang juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keraskan lagi suaramu di dalam rumah, Bu. Jelas? Tapi kan aku janda Ustaz. Janda lain cerita. Ini yang belaki. Yang kedua, kata Syekh Wahbah Zuhaili, siapa orang-orang yang tak diangkat doanya oleh Allah? Perempuan-perempuan, para istri yang ketika dia memerintah suami, dia suka memerintah semena-mena kepada suaminya. Dia tak ngapa-ngapain. Bang, ambilkan minumku bang. Kusukkan aku bang. Padahal dia tak ngapa-ngapain. Ini adalah istri-istri yang durhaka kepada suami. Jadi kami tak boleh memerintah suami Ustadz. Boleh. Silakan kau perintah. Tapi gunakan bahasa minta tolong. Ini tidak. Macam merintah adiknya, ambilkan dulu itu bang, kau bang, mumpung berdiri bang, kau ambilkan dulu minumku bang. Tak bisa. Dulu sebelum menikah, dulu ridhomu kepada mak ayah. Tapi setelah sudah menikah, ridho Allah terletak kepada ridho suamimu bunda. Yang ketiga, kata Syekh Wahbah Zuhaili, siapa orang, perempuan-perempuan yang ibadahnya tak diterima Allah, sampai aras bergetar, doanya tak diangkat Allah. Para istri yang ketika berkelahi sikit-sikit dia minta ceraikan sama suaminya. Berkelahi dia. Ceraikan aku bang. Ceraikan aku bang. 20 tahun aku hidup sama kau. Habis hartaku. Emasku terjual. Walaupun ada emas palsu yang ku pakai ini. Kau bilang untuk bisnis apa? Yang ada bangkrut semua. Habis tak tersisa. Kalau gini caranya pulangkan aku bang, pulangkan aku bang, pulangkan, ceraikan aku bang. Allah murka dengan perempuan ini. Maka awalkan dari diri kita, ibda binafsi. Kalau sudah elok rumah tangga kita, akhlak kita dalam rumah tangga elok, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang berakhlak. Anak-anak yang dekat dengan Al-Qur'an, anak-anak yang dekat kepada masjid. Ini tergantung sama kita sama ayahnya. Adik-adik santri ya, nih nanti keluar dari sini, tamat dari sini jadi orang manfaat. Masjid menjadi sahabatmu, Al-Quran menjadi teman yang selalu menemanimu. Supaya apa? Damai, tenang hidup kita, berkah yang ada untuk kita. Jangan anak santri jauh dari keluar dari masjid nanti kau balik ke kampung halamanmu, tengok masjid tuh yang mengisi tuh atuk-atuk tuh juga, suruh minggir. Pinggir tuh. Gantian. Aku baru tamat dari Serambi Aceh. Kau pinggir kok. Biar aku yang ajan, aku yang imam. Kau di sudut aja. Jangan lagi kau yang ajan tuh, biar aku yang ajan. Supaya apa? Ilmu yang kau dapat di sini manfaat. Au ilmin yuntafa'u bih, bermanfaat ilmu itu. Tak sia-sia mak ayah tuh memasukkan kau kemari. Azan, kau yang azan. Ini berapa hari saya di sini, azannya bagus terus. Qori tadi kita bagus. Santri sini tadi bu, yang ngaji tadi santri sini. Nah, coba bagus suaranya. Ini kalau tidak ada gurunya, takkan mungkin dia bisa ngaji seperti itu. Tapi karena dia belajar dekat dengan Al-Quran, Allah kasih keistimewaan, bagus suaranya. Pesanku untuk para santri tadi apa? Keluar dari sini, ambil kebermanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kau yang santri ini tak bisa bermanfaat baik di tengah-tengah masyarakat. Ya, dekat dengan masjid, yang azan atuk tuh, pinggir dulu tuh, biar aku yang azan. Kalau sudah anak-anak santri yang azan, bagus tak suaranya di sini, Pak? Bagus nggak? Semangat nggak awak nak pergi ke masjid tuh? Subuh diputarnya azan Mekah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba
Subuh sudah azan begini, ayahnya yang tak pernah bangun subuh pun bangun. Pergi dia ke masjid. Ngapain Ustaz? Menengok siapa yang azan. Awalnya kan menengok-nengok dulu. Habis menengok kan terikut. Semangat apa? Masjid tuh bakal ramai, betul? Tapi atuk tuh juga yang azan. Tak ada seninya. Napas pun udah setengah-setengah lagi. Allahu Akbar. Siapa nak pergi datang ke masjid model azan macam gitu? Tapi kalau sudah anak santri yang azan Mekah dipakainya, senang tidak kita? Apa kata emak dia? Apa kata ayahnya? Siapa yang azan itu ya mah? Kok cantik kali suaranya? Anak kita lah ya. Rajin anak kita ke masjid ya. Wah, wajar dong anak kita rajin ke masjid, subuh sudah azan. Kenapa? Anak kita tamatan pesantren Serambi Aceh. Wajar kalau dia subuh sudah berani azan di masjid. Nggak sia-sia kita mendidik anak kita di pondok pesantren tuh. Bukan macam kau. Azan masih tidur. Ayah Fir'aunnya model kau ini, kata emak dia. Maka itu jadi motivasi, Pak. Senang awak. Nanti zuhur. Kalau subuh azan Mekah, zuhur diputarnya azan Malaysia itu. Lain lagi lagu dia itu. Diazankannya Malaysia itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah begini azan zuhur tuh, emak kau pun bangga. Keluar dia dari rumah, bercakap dia sama tetangganya. Oh kak, ini yang azan anak aku kak. Anak kau tak pandai kak, anak aku. Keliling kampung nih, anakku tuh anakku. Tapi tak sholat, sama aja mak Fir'aun kau itu, tahu kau? Maka anak awak nih kalau dia sudah di pesantren, dukung dia supaya manfaat di tengah-tengah dan kita pun harus legowo Pak. Jangan anak santri mau mengambil alih, mau azan kita larang-larang, jangan. Ini bukan zamannya keraiso, ini bukan zamannya akar lagi, ini zamannya rotan. Kalau ada rotan, kasih kesempatan rotan itu. Jangan awak melarang-larang mereka. Imam begitu, tapi kan dia belum nikah Ustadz. Tak ada syarat jadi imam itu harus nikah dulu. Asalkan dia sudah balik, bacaannya elok, tajwidnya bagus, hafalannya banyak, maju kau jadi imam. Jangan ada syarat tunggu kawin, tunggu nikah. Kapan lagi imam yang baik yang akan kita dapat, betul? Ini tidak. Atuk tuh juga jadi imam, pinggir kau katanya. Awak nengok gaya jalan atuk tuh pun pengen awak tunjang dari belakang rasanya. Nengok gaya jalannya tak yakin awak. Atuk tuh juga. Luruskan saf, rapatkan barisan. Awak pun iya. Tak ada lagi seninya. Angkat takbir gemetar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada seninya. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Akhir ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak di belakang bingung cemana bang? Amin. Kan tak sedap yang model begini nih Pak. Tak enak. Udah tak punya seni, nekat baca ayat kembar. Nah, ini buat penyakit Pak. Surah kembar dibaca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la budu ma ta'budun walan tu'minu ma'abud walan nabiyyu ma'abad walan tu'minu ma'abud walan nabiyyu ma'abad walan tu'minu ma'abud. Itu aja, bolak-balik Pak.
ujung tuh tak dapat sama dia, gelap pandangan dia. Walan cuma ma'abun walan nabi ma'abat tom, itu aja berbolak balik. Awak dari belakang mengingatkan, lakum tuh lakum, atuk tuh lah tahu iyo lakum, kata atuk tuh lakum dinukum waladdoa. Ini yang kena sipak dari belakang model imam begini. Maka jangan lagi awak ini malas memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang sudah ahli. Jangan egois kita Bapak Ibu, betul? Kasih kesempatan. Kalau sudah anak kita yang jadi imam, yang bangga orang tuanya, berarti aku nggak sia-sia memasukkan anakku ke pondok pesantren. Imam, apa kata anak tuh di depan? Luruskan shaf, rapatkan barisan. Emak ayah di belakang. Kok macam tanda suara imam nih? Macamnya suara anakku nih kak, kata emak dia. Tak mungkin anak kau, anakku kak. Aku yang melahirkan, aku tanda siapa anakku kak. Ya udah dengar aja lah, kalau memang anak kau. Tapi aku yakin ini anakku kak. Allahu Akbar. Nah kan anakku kak. Tetangga dia pun emosi, aku tahu anak kau, udah cuman ini sholat dulu kita. Oke. Allahu Akbar. Apa kata mak tuh? Ya Allah nak, gak aku sangka kau bisa jadi imam gini nak. Gak sia-sia kau masukkan pesantren nak. Anak di depan jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Macam di Mekah, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di belakang amin. Emak di belakang, ya Allah nak, 9 bulan aku mengandung kau nak, sampai mengidam-ngidam aku, bau tak sedap aku muntah, makanan tak sedap aku muntah, menengok muka ayah kau aku pun muntah juga. 9 bulan 10 hari ku tahankan sakit mengandung kau. Ketika melahirkan, darah Nana rasa sakit jadi satu, hilang semua itu nak. 2 tahun aku menyusui kau nak, kata mak itu. Ya Allah, selesai kau nyusu 2 tahun, dilanjutkan ayah kau sampai sekarang nak, kata mak itu. Tapi hari ini semua terobati nak. Karena apa? Karena hari ini kau mampu memimpin umat untuk dekat kepada Allah nak. Terlepas dia waktu sholat tuh, memang anakku yang imam kak. Bagus suara dia kak, ini anakku. Tetangga tuh, aku tahu ini anak kau, cuman mulut kau diam. Ini sholat, mulut kau diam. Tetangga sebelah tak mau kalah, sholat tuh tak boleh bercakap. Yang belakang goblok, untung aku tak ada bercakap, kata dia. Selesai sholat. Kenapa Ustaz? Bangga punya anak yang mampu memimpin umat untuk dekat kepada Allah, dan itu adalah anak-anak yang lahir dari pondok pesantren. Insya kau jangan pacaran-pacaran. Begitu kalau kau cari laki yang bisa jadi imam, ya paham dek? Dan pacar-pacaran jangan paket, karena paket 30 giga kau mau dibonceng sana bonceng sini, bawa sana bawa kemari, naik ninja. Jijik kalau aku nengok kereta ninja. Kenapa Ustadz jijik nengok kereta ninja? Bukan aku tak bisa beli, sekarang pun bisa aku beli kereta ninja.
Jadi kenapa Ustadz tak suka? Aku tak sampai. Bejinjit aku naik itu. Maka jangan karena naik ninja kau langsung jatuh cinta. Bisa jadi ninja kredit. Tengah malam kau dibawa main-main ke sana kemari. Nengok keyboard, nengok hiburan DJ musik sekarang, Pak. Sesak jantung awak dengar musik DJ itu. Matikan lampunya dong. Jam 2 jam 3 malam baru kau dibawa pulang. Rusak kau dindaku. Maka perbaiki saja ilmumu, sekolah elok-elok, nyantri elok-elok. Nanti ketika kau sudah punya ilmu, kau keluar banyak manfaat di luar, insya Allah yang baik yang pasti akan datang kepadamu. Allahu Akbar. Insya. Maka pesanku kepada santri, tuntut ilmu elok-elok. Jangan kau kecewakan emak ayah. Jaga nama baik pondok pesantren, baik waktu kau jadi santri maupun nanti ketika kau jadi alumni dari pondok pesantren Serambi Aceh ini. Ya, jangan kecewakan guru-guru kita, jangan kecewakan muallim-muallim kita, jangan kecewakan abuya-abuya kita. Karena apa? Keberkahan yang mau kita cari dari guru-guru kita. Ketika guru-gurumu redho, maka redholah dia dalam hidupmu, insya Allah keberkahan akan menghampiri dirimu. Terakhir ya Pak. Aku tadi ceramah jam 3. Sudah hampir jam 5 ya Pak. Sudah hampir jam 2 jam saya berceramah ini Bang Haji. Lanjut ini. Lanjut. Kok nggak ada kasihanmu sama aku sama sekali Pak. Terakhir yang ketiga, untuk para muallim muallimah, untuk para asatis wa ustazat, para abuya, para muallim yang mengajar di pondok pesantren, mau siapapun kita hari ini, tanamkan keikhlasan dan kesabaran. Yakinlah tak seberapa yang kau dapat di dunia, tapi Allah sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita, para orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia seberapa kali sih, tapi di akhirat insya Allah tak terhingga balasan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Tak sejahtera kita, biasa saja, tapi di akhirat Allah akan muliakan kita. Paling tidak hari ini Allah berikan kita sehat, Allah jaga nasab kita dengan nasab kebaikan sampai nanti kita meninggalkan nasab-nasab kita ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas dan sabar, jangan pernah kita beda-bedakan. Oh ini anak si Polan, oh ini anak si Polan, oh ini anak si Anu, oh ini anak si Anu. Jangan, perlakukan santri semua sama. Karena semua kita tak ada bedanya. Yang membedakan hanya nilai-nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dan kesabaranmu, keuletanmu mendidik anak-anak hari ini, insya Allah akan mendatangkan pahala yang besar untuk di kemudian hari ketika kita kembali kepada Allah. Bapak, ibu pendidik, saya pun pendidik. Dulu saya mengajar, karena tak sempat mengajar, ku tinggalkan. Saya fokus dalam berdakwah. Kita sama-sama mengajar. Lelah itu biasa, capek itu lumrah. Namanya juga adalah bahagian daripada jihad kita di jalan Allah. Kita punya ilmu, jihad kita dengan ilmu. Kita punya harta, jihad kita dengan harta. Harta ilmu kita nggak punya, kita dititipkan Allah sehat, jihad kita dengan kesehatan. Insya Allah semua akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya kepada orang tua, awalkan dari diri kita, perbaiki diri kita, berikan contoh, jangan tahu hanya pemerintah, tapi contohkan apa yang kita perintah kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadikan diri kita idola dalam hidupnya, bahwasanya mereka mempunyai orang tua yang dekat kepada Allah, yang taat kepada Allah, sehingga anak-anak kita dalam hidupnya tidak ada idola selain emak dan ayah dia. Yang kedua, untuk para santri, tetap semangat belajar nak, tahan rindumu, tahan kangenmu sama emak ayah dan keluargamu. Yakinlah emak ayahmu akan bangga dengan rindu yang hari ini mereka tahan. Ketika kau keluar dari daya Serambi Aceh ini, kau menjadi manusia yang bermanfaat di tengah-tengah umat. Khairun nas anfa'uhum
linnas. Sebaik-baik manusia dia yang manfaat.